أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, wali-wali santri dari anak-anak yang telah kita titipkan di sebuah tempat belajar untuk mengenal din, mengenal syariat yang mulia ini dan mengenal kehidupan. Alhamdulillah, antum-antum ini orang-orang yang berani keluar dari mainstream, karena mengambil jalan ini butuh kekuatan psikologi sebelum yang lainnya. Tentu ilmu sebelum yang lainnya. Ilmu mengilmuinya, kemudian psikologinya. Tetapi bagi yang menikmati bagaimana generasi baru adalah generasi yang benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia punya rasa optimis yang luar biasa. Karena pola pendidikan, kalau tagline mereka menjadi pemakmur bumi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sebagai hambanya, itu bukan arus utama dalam kehidupan manusia. Sehingga ledakan-ledakan kecil itulah kemudian yang membuat ketokohan itu tiba-tiba datang. Padahal ketokohan itu kan bukan pekerjaan sebentar, kan kita tahu bagaimana ketokohan kepemimpinan terutama itu pekerjaan yang besar. Tetapi karena dia dididik di dalam kancah yang bukan arus utama, sehingga kelihatannya kok ada ya. Itu yang sering kita dapatkan dalam ketokohan dalam perjalanan 1000 tahun lebih kehidupan kaum mukminin dalam masa Islam dikembangkan sejak Rasulullah SAW diutus. Pagi hari ini kita coba membahas sedikit sebenarnya dari tema yang diberikan itu besar sekali, menghadirkan generasi bertakwa. Tetapi saya ingin membawakan sedikit tentang apa sih faedah dari pendidikan yang baik dan apa mudaratnya dari pendidikan yang buruk. Ini penting ingin kita berikan agar semangat kita menghadirkan anak-anak dengan pendidikan yang baik itu terus kita pelihara, membuncah. Kalau kita perhatikan dalam kisah para terdahulu, kan yang masyhur sebenarnya kisah ini sedikit diperdebatkan ulama tentang kesahihannya. Kadang ada periwayat hikayat ini diragukan, tetapi dia masyhur tentang Abu Kilabah Al-Jarami, seorang tabi'in. Bahkan dia tabi'in atau sahabat ini berbeda, tapi dia benar dia tabi'in, karena dia wafat setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan Sulaiman ibn Abdul Malik. Beliau itu terkenal kan kisahnya, sudah tahu lah, orang tua sudah tahu dan anak-anak mereka kan sudah juga dikasih tahu. Tetapi yang ingin saya ambil poinnya adalah perkataan Abu Kilabah Al-Jarami kepada Abdullah ibn Muhammad yang mengkhabarkan tentang kematian anaknya. Kan kisah di ujungnya dia kehilangan anaknya di tengah dia sedang lumpuh, sedang nggak bisa apa-apa lah. Dia dikhabarkan oleh seorang pemimpin pasukan Abdullah ibn Muhammad yang sedang
berjalan dan mendapatkan suara gemetar orang-orang bertahmid. Orang yang bertahmid di dalam kemah itu yang kemudian dapatkan adalah Abu Qilah Al-Jarmi. Abdullah bin Muhammad mengatakan, waktu Abdullah bin Muhammad melihat anaknya dimakan oleh serigala kan, sudah dia bingung apa pilihan kata yang ingin dia sampaikan kepada Abu Qilah Al-Jarmi, ya. Sampai dia kumpulkan kisah-kisah tentang Ayyub, tentang segala macam agar dia bisa menguatkan, yang kemudian dia sendiri tertohok orang yang mau dikuatkan lebih kuat dibanding dirinya. Dia mengatakan, wahai pamanda, sungguhnya anak anda sudah meninggal dimakan. Nah, kalimat yang ingin kita bawa itu, beliau mengucapkan sebuah kalimat, alhamdulillahilladzi khalaqali ibnan la yu'sihi hatta yu'adzibah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan seorang hamba, keturunanku, zuriyahku, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sehingga dia berhak untuk diazab oleh Allah. Yang ingin kita pelajari adalah visi seorang Abu Qilabah Al-Jarmi. Kalau kisah yang dibawakan tentang kesabaran Abu Qilabah Al-Jarmi, tapi sisi pendidikannya adalah visi seorang orang tua. Bagaimana menghadirkan seorang anak yang dia sendiri mentazkiyah anak itu, bahwasanya anak ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga kalau dia bermaksiat Allah punya hak untuk menghukumnya. Dan kita tahu bahwasanya ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridha Allah berhubungan erat dengan ridha kedua orang tua, dan kemarahan Allah berhubungan erat dengan kemarahan orang tua. Kalau Abu Qilabah Al-Jarmi bicara seperti itu, artinya kan kita tahu bagaimana redhanya dia kepada anaknya. Kalau seorang anak sudah dapat redha orang tua, sudah selesai itu. Itu selesai sudah. Di situ kita paham kenapa sahabat-sahabat yang masuk Islam di masa mudanya, kemudian ketika diuji dengan orang tua yang masih kafir, itu adabnya luar biasa. Kita pernah dengar sirah bagaimana Abu Hudzaifah ibn Utbah, adik daripada Hindun, anak daripada Utbah, ya. Dia kan ketika dia menjadikan bekas budaknya sebagai orang yang mengajarkan ilmu agama, ilmu Al-Quran segala macam, itu bapaknya luar biasa marah, ya. Bahkan mengajak duduk salim bersamaan dengan dia makan bareng, itu marah banget bapaknya Utbah ketika itu. Tapi dia bertenang sekali. Bahkan dia nampakkan bagaimana cintanya di hadapan bapaknya, demi agar supaya bapaknya itu selamat, ya. Dan itu juga yang kita dengar kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika ibunya memboikot, mogok makan, kemudian sampai sakit demi agar anaknya ini keluar daripada Islam. Sampai satu kalimat yang ditulis dengan tinta emas, kan, ketika ibunya sudah sangat sakit itu berat, ya, tidak mau makan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas terus mengurusinya sampai satu momen di mana berbicara yang kemudian ditulis dengan tinta emas oleh ahli sejarah. Dia katakan, wahai ibunda, seluruh ahli Mekah ini tahu bahwa Sa'ad sangat mencintai dan patuh kepada ibunya. Perhatikan bagaimana dialog seorang anak dari ibunya. Ibunya kafir ketika itu. Seluruh ahli Mekah ini tahu. Mereka tahu bagaimana Sa'ad berhubungan dengan ibunya, bagaimana cintanya Sa'ad dengan ibunya, bagaimana khidmahnya Sa'ad kepada ibunya. Tapi cinta itu tidak bisa dibentur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tidak juga berkeras, juga tidak mau makan, dia berikan perumpamaan. Andaikan Allah berikan 1000 nyawa kepada ibu, satu nyawa naik terus, ibu nggak akan dapatkan saat untuk kufur daripada agamanya. Tapi dia keluarkan kalimatnya beradab sekali, kan? Yang dalam riwayat dikatakan kemudian ibunya sudah
kehabisan cara untuk bagaimana merayu saat itu. Yang ingin poin ini kita bawakan, bagaimana anak-anak ini yang tumbuh kembang dalam tarbiyah Islamiyah, dalam pendidikan Islam itu kemudian begitu beradab kepada orang tuanya. Itu poin yang kita bawakan. Maka dalam pendidikan yang baik untuk anak, pendidikan Islami untuk anak, itu paling tidak ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, hal yang pertama sekali, dan ini dinukilkan oleh beberapa para ulama yang kita bawakan tentang tarbiyah Islamiyah, mereka mengatakan bahwasanya yang pertama yang akan dihasilkan oleh orang tua ketika dia mendidik anaknya dengan baik, birrul walidain. Buah pertama. Jadi sebelum anak itu jadi apa-apa untuk dunianya, untuk negaranya segala macam, anak yang paling penting itu adalah anak yang birrul walidain. Ini bukan ego orang tua. Sebagian orang tua mengatakan maksudnya kalau birrul walidain itu karena orang tuanya ego supaya nanti kalau masa tuanya anaknya berbakti kepada. Bukan. Birrul walidain itu adalah sebuah karakter yang didapat dari anak yang memang dibesarkan dengan pendidikan yang baik. Dia buah pertama. Dia buah pertama dari orang pendidikan orang tua terhadap anaknya. Makanya pepatah orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Kalau kamu biasa seperti apa, begitu juga anak kamu akan biasa seperti itu. Itu bicara tentang pengkhidmatan anak kepada orang tua. Jadi buah pertama yang dihasilkan oleh orang tua dari pendidikan anaknya itu adalah bagaimana anak menjadi anak yang liwalidaih, anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Maka kita dapatkan kisah itu, banyak sekali kisah kita dapatkan tentang bagaimana ulama kita, bukan orang-orang biasa, ulama kita yang sampai kisah tentang adiknya Abdullah bin Zubair, lupa saya namanya, ketika dia hendak dihukum oleh Yazid, masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah itu dia yang pertama yang dia minta itu adalah keridhaan daripada ibunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar sudah buta. Yang dia minta pertama itu bagaimana keridhaan, karena dia tahu bahwasanya setelah redha orang tua udah urusan selesai sudah. Nah, anak yang tahu tentang itu dihasilkan dari pendidikan Islam yang baik. Jadi output yang pertama yang didapatkan oleh orang tua ketika dia mendidik anaknya dengan baik adalah dia akan dapatkan anak yang birrul berbakti kepada orang tua. Sehingga standar kita untuk mengkoreksi tarbiyah kita kan bisa dapat kita. Kalau anak masih membangkang, debat kata, ada yang kita mesti banyak insaf pada diri. Ya Allah, ini jauh betul saya masih ketinggalan. Karena itu output pertama. Output pertama daripada pendidikan Islami itu adalah anak yang berbakti kepada Allah. Karena kalau kita dapatkan sebuah mujtama, sebuah masyarakat, isinya adalah orang-orang yang menghormati atau berbakti kepada orang tuanya, maka anda akan dapatkan masyarakat itu masyarakat yang mutmain, masyarakat yang tenang, nyaman, tentram. Kenapa? Karena buah daripada berbakti kepada orang tuanya adalah penghormatan kepada orang tua. Yang nilai utamanya adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan terbiasa dengan khidmah kepada orang tua. Itu normal itu. Kenapa? Karena nas-nas yang menunjukkan itu banyak sekali. Ketika tentang bakti kepada orang tua itu bukan hanya kepada orang tuanya. Ada nas yang bicara mengenai al-khalatu manzilatul bibi itu nilainya di hadapan Allah sama dengan ibu. Itu sudah selesai. Kemudian di hadis yang lain dari Abdullah bin Umar mengatakan sebaik-baiknya muslim adalah sebaik-baiknya anak, sebaiknya buah daripada
pendidikan buah daripada anak, maksudnya hasil kas anak itu adalah anak yang mengekalkan silaturahim kesayangan orang tuanya. Ada orang yang menjadi kekasih orang tuanya, orang teman karibnya, saudaranya, kerabatnya. Itu kan buahnya. Tapi dia asalnya daripada anak-anak yang lahir daripada terbiasa dia menghormati kedua orang tua. Ini baru kemudian setelah itu bicara masalah anania, keegoan orang tua. Orang tua kan pengennya dia dihormati anaknya. Itu setelah itu. Tapi yang pertama sekali buahnya adalah untuk anaknya itu. Karena anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan dapatkan kehidupan dia. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada balasan Allah yang paling cepat kepada seorang hamba melebihi balasan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Artinya dia berbalas di dunia dan akhirat, segera berbalas. Itu poin pertama daripada faedah kita mendidik anak-anak kita secara Islami, sehingga generasi yang bertakwa kepada Allah itu kita punya harapan. Yang kedua di antara buahnya adalah kita akan dapatkan anak-anak yang ar-rajulah as-salih, ar-salihah wal unutha as-salihah. Anak laki-laki benar-benar jadi anak laki-laki. Anak perempuan benar-benar jadi anak perempuan. Makanya kan di antara kepentingan kita mendidik anak kita adalah mengajarkan karakter anak. Laki-laki dia laki-laki, perempuan dia perempuan. Maksudnya laki-laki dia harus tahu tanggung jawab dia, beban dia. Bahkan hadis tentang 50 perempuan tanggung jawab laki-laki itu mesti sering kita doktrinkan kepada anak-anak. Sampaikan kepada anak-anak. Di akhir zaman kita laki-laki ini menanggung 50 perempuan. Neneknya, mertuanya, ibunya, semua potensi itu. Jadi ada masa di mana laki-laki memang mengambil beban yang berat. Artinya kalau kita belum sampai di situ, masih ringan beban kita sebagai laki-laki. Ada masa di mana Rasulullah mengkhabarkan itu. Nanti di akhir zaman laki-laki akan mengambil beban 50 perempuan. Artinya apa? Ini yang perempuan semua ini, karena banyaknya laki-laki yang wafat dalam perperangan dan semisalnya itu dikabarkan ulama, yang jelas ini beban dia semuanya. Sehingga anak-anak yang tahu bahwasanya dia menjadi kawam bagi perempuan-perempuan nantinya, kakaknya, adiknya, ibunya, neneknya dan seterusnya, istrinya, itu dia akan tahu bahwasanya dia harus jadi laki-laki yang benar, yang utuh. Kan naudzubillah kan kita dapatkan kalau kita keluar sedikit daripada dunia kesolehan, kita akan dapatkan kan kita sering ngurut dada dan istighfar kepada Allah tentang bagaimana ancaman anak-anak kita, ya kan, yang laki-laki condong pada perempuan, maksudnya muannatsah, ya, berperempuan-perempuan. Kemudian perempuan yang merasa perlu mengambil beban laki-laki, ya. Karena tadi itu dia tidak mengerti tentang bagaimana mereka disebut, sehingga kemudian menisbahkan kesalahan itu kepada Rabb. Ya. Kami diciptakan begini, condong begini, enggak. Dia tidak bermula kecuali karena ada pengaruh. Ya. Tidak ada jenis kecuali sedikit ada, ya. Makanya para ulama fikih kan memasukkan khunsa itu dalam satu bagian. Khunsa itu yang Allah takdirkan dia berjenis kelamin A condong kepada jenis kelamin B, sehingga atau dia memiliki dua jenis kelamin yang kemudian dia bisa melakukan operasi dan semisalnya. Itu para ulama bicara, artinya ada pengecualian poin itu. Tapi secara umumnya, ya, secara umumnya anak laki-laki itu dia harus dibesarkan dalam karakter laki-laki. Makanya tempat pendidikan yang kita titipkan untuk anak-anak kita kan harus kita pastikan bagaimana cara mereka mendidik anak laki-laki kita. Ya. Bukan artinya sebagian kan gini kan,
Kalau masak, belanja itu bukan pekerjaan laki-laki, itu bukan perempuan. Enggak, ya, kita malah terbalik. Asal perempuan itu waqarna fi buyutikunna, ya kan? Bertenanglah kalian di dalam rumah kalian, kan itu. Ya. Sehingga antum jangan heran kalau ada sebuah negeri yang keislamannya bagus, yang banyak ke pasar itu orang laki-laki bukan perempuan. Negeri kita aja yang mau itu isinya perempuan. Di negeri orang yang Islamnya bagus, itu nggak banyak perempuan itu. Ya. Kebanyakan yang belanja itu laki-laki. Karena memang itu bukan tugas spesialis perempuan. Kan kita kadang yang remeh-temeh menganggap bahwasanya ini pekerjaan perempuan lagi. Enggak, dia bukan poin di situ. Poinnya masalah tanggung jawab perempuan, bagaimana memastikan anak di rumah yang dia didik, suaminya ketika datang dia dapatkan ketenangan. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, Baihaqi dan Al-Hakim dan Baihaqi, Darqutni, tiga yang kemudian di satu riwayat dari Baihaqi didhaifkan oleh Syekh Albani, dan riwayat yang lain daripada Darqutni dan Al-Hakim itu dihasankan oleh beliau. Itu Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian mendapatkan seorang istri yang salihah, ketika kalian mendapatkan seorang laki-laki, ketika dia mendapatkan man razaqahullahu imra'atan salihah, barang siapa yang Allah berikan rezeki mendapatkan pasangan hidupnya yang salihah, maka faqad a'anahu ala syatri dini, maka Allah telah meringankan, membantu dia separuh agamanya. Falyattaqillah bi syatri tsani, dan hendaklah dia berupaya terus ketakwaan itu kepada Allah di poin yang separuh yang lainnya. Maknanya apa? Kalau Allah berikan perempuan yang menyejukkan pandang, kan perempuan itu kata Rasulullah SAW, idza ra'aitaha sarrat, kalau engkau melihatnya itu tenang, pandanganmu tenang, enggak mikir yang lain, teduh, merasa ada sesuatu. Makanya kita sering ingatkan, kalau rumah tangga baru berjalan 5 tahun, 10 tahun sudah enggak merasa hampa, ini ada masalah. Kalau datang kepada penasihat pernikahan atau para asisten itu, yang ditanya maksiat kamu apa? Karena pasti ada sesuatu masalah itu. Rumah tangga itu mestinya semakin lama semakin mesra. Itu rumah tangga itu. Kenapa? Karena kan kita sering doakan kan, dan Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lahum min azwaji an khalaqa lahum apa? Rum ayat 21. An khalaqa lakum azwajan min dzurriyyatikum azwajan. Allah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah ciptakan dari diri kalian itu perempuan, agar kalian merasakan sakinah, ditaskunu ilaiha, wa ja'ala bainahum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan mawaddah dan rahmah. Ibnu Qayyim menukilkan ini. Dia katakan mawaddah itu cinta yang dibumbui dengan syahwat. Jadi pernikahan awal itu isinya itu cinta, rasa syahwat, rasa itu. Sedangkan rahmah itu kecintaan yang sudah rasa kasihan, rasa belas, rasa udah lebih daripada syahwat. Dan itu dibenarkan oleh orang-orang kedokteran kan. Laki-laki itu semakin tua semakin butuh pasangannya. Perempuan itu semakin tua semakin mandiri dia. Jadi laki-laki kalau udah 50 tahun hati-hati itu. Anda tidak lebih berharga bagi istri Anda dibanding anaknya. Ya itu memang tabiat diberikan begitu. Makanya mestinya rumah tangga itu semakin lama dia semakin indah, bukan semakin, karena isinya itu bukan hanya masalah syahwat. Rumah tangga itu isinya adalah mawaddah, kemudian rahmah. Rahmah itu sudah saling keterkaitan, saling butuh. Saya sering ingatkan, kalau orang tua sudah umur 60 tahun ditinggal istrinya, cepat-cepat cariin pasangan. Karena sakit itu.
Laki-laki yang tidak ada pasangan di umur segitu sakit. Karena itu tadi Allah takdirkan begitu polanya. Ya. Jadi ketika laki-laki menjadi laki-laki yang benar, dididik dengan kelaki-lakiannya, tanggung jawab. Yang paling penting bagi laki-laki itu tanggung jawab. Kan? Kalau soal pemberian itu ya masing-masing bagaimana cara merayunya lah. Tapi tanggung jawab itu paling penting. Bahwasanya istrinya, anaknya itu dia jaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak kesulitan. Ya, itu tanggung jawab itu yang paling penting. Kan kita kalau cari menantu, yang pertama itu kan pastikan kalau kita punya anak perempuan kan, laki-laki yang ngambil amanah dari kita itu adalah laki-laki yang memang bertanggung jawab. Pilihannya begitu. Yang lain itu setelahnya. Ini kamu ngambil anak saya ini akhiratnya kamu jaga nggak? Dunianya kamu jaga nggak? Kalau selamat itu bismillah, lainnya mengikuti. Tapi kalau itu tidak selamat, makanya laki-laki yang lemah, baperan semacam itu nggak laku untuk perempuan. Kalaupun laku sebentar doang. Kenapa? Karena rujulahnya tidak hadir. Kelaki-lakiannya tidak. Padahal ya, beban laki-laki itu besar. Tanggung jawab besar. Makanya kan dia mendapatkan kasba anfusikum itu kan daripada karena beban yang berat. Para ulama mengatakan bahwa inna auladakum kasba anfusikum itu maksudnya seluruh amal anak-anaknya, bahkan amal istrinya itu berefek jariahnya itu kepada suaminya, kepada orang tuanya. Kenapa? Karena tadi itu beban yang dia pikul itu berat, memastikan didikannya, tanggung jawabnya tertunaikan. Nah itu akan hadir pada laki-laki yang dibesarkan dalam kelaki-lakian yang benar. Begitu juga perempuan, ketika dia dibesarkan dalam keperempuanan yang benar, salehah dia tahu tanggung jawabnya sebagai istri, bagaimana cara dia memastikan surga Allah itu milik dia, kan? Dia diajarkan betul oleh Rasulullah SAW, kan? Sungguhnya perempuan itu kalau dia salat khamsah, dia kerjakan salat lima waktunya yang wajib dia tunaikan, puasanya dia kerjakan, dari apa pemberian Allah dia tunaikan, kemudian dia jaga keridhaan suaminya, balasannya kan nggak tanggung-tanggung. Dia masuk surga dari mana pintu yang dia inginkan, ya kan? Tapi memang itu pekerjaan gak ringan, ya kan? Laki perempuan patuh, tunduk betul sama suami itu bukan hal pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Itu pekerjaan berat, mengendorkan ananiah, rasa egonya. Dia harus patuh dalam banyak hal, walaupun bukan semua hal, dalam banyak hal dia harus patuh. Kadang ada yang kecerdasannya mendahului suaminya, tapi karena keistriannya mengharuskan dia kemudian udah. Dan itu kemudian sebagian orang membawanya pada hal yang salah. Laki-laki karena nggak boleh dikoreksi, semuanya dia harus benar terus. Tapi itu poin keluarga yang kurang mengerti lah tentang bagaimana usrah salihah itu. Tapi yang kita bawa adalah anak yang dibesarkan dengan pendidikan yang baik, kita akan dapatkan laki-laki menjadi laki-laki yang utuh dia. Benar, punya tanggung jawab, punya karakter. Dan perempuan juga. Kemudian yang ketiga, di antara buah daripada pendidikan yang baik itu adalah kita akan dapatkan anak-anak yang berakhlak yang hamidah. Ukuran akhlak hamidah itu apa yang diajarkan oleh syariat. Bukan adat kebiasaan. Kalau adat tuh ya banyak kebiasaan adat itu baik sih. Tentang bagaimana menghormati orang tua, hubungan bertetangga, itu bagus. Tapi ukuran pertama itu adalah syariat. Makanya yang pertama kepada anak-anak itu kan dikenalkan tentang doktrin agama itu. Nas syar'iynya seperti apa? Karena tindakan yang tidak dilandasi dengan nas syar'i itu lemah. Kebaikan, ketaatan itu ada masa futurnya. Kebaikan, ketaatan, kesolehan itu ada masa futurnya. Itu tabiat alami.
Nggak ada orang yang sepanjang hidupnya soleh terus, nggak ada itu. Itu dia mengalami kefuturan. Nah, kefuturan itu akan kuat untuk berbalik menjadi sebuah semangat yang besar ketika dia mengerti tentang doktrin syar'i, nas syar'i. Saya melakukan ini untuk apa? Faedahnya apa? Karena apa? Karena Rabb yang memerintahkan itu di matanya jauh lebih besar dibanding apapun juga. Sehingga apa yang diiming-imingkan oleh Rabb-nya itu menjadi senjata untuk dia memperbaiki dirinya. Kalau tidaklah karena itu lemah. Keinsafan orang itu kalau tidak karena mungkin perjalanan hidupnya dia ya kemudian dia terbentur dengan kerasnya masalah dan sebagainya, kemudian dia berbalik ya. Tapi kefuturan akan datang lagi ketika dia sudah kembali. Nah, itu tabiat manusia. Nah, kefuturan itu bisa cepat bangkitnya ketika seseorang punya ilmu. Nas syar'inya seperti ini. Kenapa saya harus menghormati orang tua? Kenapa saya harus menghormati tetangga? Itu kan karena ada nas syar'inya. Kalau enggak ngapain coba? Ya kan? Hidup sendiri-sendiri kadang-kadang lebih nyaman ya. Tapi karena ada, kalau ada tetangga yang sakit kita kunjungi dia, ada yang meninggal kita urusi dia. Ada yang butuh pertolongan, ada yang minta bantuan, ada yang minta nasihat, kita punya kewajiban. Itu kan mengilmui nas syar'i itu yang menguatkan tadi itu. Kalau enggak dia tidak akan perlu. Ya hidup masing-masing lah, kamu sudah ngerti, sudah dewasa, udah. Tapi karena dia mengerti nas syar'inya, ada janji yang Allah berikan, dan itu didapatkan dari pendidikannya. Makanya kan ada apa namanya tagline itu kan adab sebelum ilmu. Walaupun itu tagline agak ada juga kan. Ya kalau adab tanpa ilmu berat juga itu. Gimana kita bisa beradab tanpa ilmu itu? Maksudnya adab sebelum thaqafah, sebelum ilmu dalam hal thaqafah. Itu dia punya ilmu dalam arti nas-nasnya. Tapi yang dimaksud dengan ilmu secara umum adalah ilmu dengan amal. Jadi yang ketiga yang kita dapatkan adalah kita akan dapatkan generasi yang berakhlak, generasi yang tahu yang halal dan yang haram, generasi yang tahu apakah ini Allah perintahkan atau Allah larang, dan seluruh konteks syar'i yang diajarkan dia akan berupaya untuk, dan sudah menjadi fitrahnya seluruh kita bermula daripada jahil. Itu sudah fitrahnya. Sehingga ketika kita mengetahui seluruh kita bermula dengan jahil, maka tidak berpuas diri dengan keilmuan yang dimiliki. Antum perhatikan orang-orang yang kokoh dalam hijrahnya, dalam memperbaiki dirinya adalah orang-orang yang mudah menerima perbaikan, ilmu, nasihat. Orang-orang yang merasa diri sudah cukup dengan keilmuan yang dimiliki agak susah itu. Kenapa? Karena dia berpuas diri dengan itu dan dia merasa ya yang saya ketahui sudah begini. Dan perhatikan orang yang susah diperbaiki itu tuh dia udah kebiasaan dahulu kan begini udah. Bahkan ada kebaruan ilmu itu dianggap sesuatu yang aneh. Kebaruan ilmu bagi dia, ilmu itu sendiri sudah ada. Kan ilmu syar'i itu sebenarnya sudah tersimpan begitu banyak, luar biasa kan? Tinggal kita yang menggalinya yang baru ketemu hari ini, baru tahu itu kan bukan karena ilmu itu ilmu baru, bukan. Bagi kita dia baru. Karena kita baru mendengarnya, baru belajarnya, baru membacanya. Padahal dia sudah tersimpan dalam khazanah keislaman yang luar biasa. Kemudian yang keempat, kita dapatkan bahwasanya anak yang dididik dengan pendidikan yang baik, yang Islami, kita akan dapatkan keluarga yang dibangun itu adalah keluarga yang saling menguatkan. Keluarga yang dibangun adalah keluarga yang saling menguatkan dalam ketaatan.
Futur itu bukan hanya menghinggapi istri, bukan hanya menghinggapi suami, bukan hanya menghinggapi anak. Ya. Masing-masing ada masanya di mana si fulan futur, kemudian si fulanah futur, kemudian begitulah kehidupan. Nah, ketika dia punya keilmuan itu dan dia dibesarkan, tumbuh kembangkan dengan keilmuan syar'i itu, ya, dengan pendidikan yang baik, maka itu terekam di memorinya. Sehingga kalau dia futur, kalau dia melemah, itu pasangannya cepat membangkitkannya, atau orang tuanya atau anaknya cepat membangkitkannya. Nah, dan kebenaran kan bukan milik orang tua, kan? Kebenaran itu apa yang syariat kita ajarkan. Kisah Hasan dan Husain mengajarkan wudhu, kan pernah dengar hadisnya, kan? Perhatikan bagaimana dia melihat orang tua yang berwudu tidak sempurna wudunya. Tapi adab dia sebagai cucu yang diajarkan dalam rumah kenabian, itu perhatikan metodologi dia mengajar. Itu subhanallah, kalau kita renungkan, subhanallah, kok bisa ya? Padahal kan Hasan dan Husain berhak untuk mengatakan, ya, salah itu Pak, ya kan? Bentuk wudunya begini. Dan orang tua itu mungkin akan bilang, kamu anak kecil sok tahu, saya cucu Nabi loh. Kan dialognya akan bisa begitu sebenarnya. Ya kan, kalau kurang-kurang ilmunya kan dialognya akan begitu. Si anak kecil merasa dia keturunan Nabi, si orang tua merasa ini anak kecil kok sok tahu, kan? Tapi karena dia tumbuh kembangkan dalam tarbiyah yang luar biasa itu, kan yang diajarkan kepada orang tua kan, wahai paman, ini saya berdebat nih sama adik saya tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Mohon paman jadi hakim di antara kalian berdua. Wudhu mereka secara sempurna dua-duanya. Nah, karena yang diajak dialog ini orang baik, kan? Yang keluar kemudian adalah koreksi diri, kan? Ya benar, kalian benar, dua saya yang salah, kan? Kan koreksi diri begitu. Tapi mungkin bukan hanya karena dia baik, juga karena bagaimana menyampaikannya dengan baik. Nah, itu yang ingin kita katakan, maksudnya keluarga yang dibesarkan dalam ilmu syar'i, dalam pendidikan syariat yang baik, maka mereka akan saling menguatkan. Saling ketika ini melemah. Kisah tentang Sofiyah itu kan berapa kali dalam tanda kutip diojek oleh istri-istri Nabi dari Quraisy, dalam tanda kutip ya, dengan bahasa yang kalau bahasa cinta mereka kan lebih lembut kalau ngejek itu dibanding kita ya. Jadi jangan bayangkan ngejek itu kayak gimana ya. Sofiyah sampai mengadu pada Rasulullah SAW, kan? Ini Hafsah dengan Aisyah dalam tanda kutip berkomplot, ya, menjadi satu kelompok, menganggap ini orang Yahudi, keturunan Yahudi ini kuranglah level ininya, ya, kearabannya. Sampai Sofiyah harus ngomong sama Rasul, kan? Rasulullah SAW ini Hafsah ngomong saya begini. Rasulullah SAW mengajarkan dengan sesuatu yang tidak meremehkan. Ini kan ini pelajaran yang besar. Rasulullah SAW tidak kemudian menghinakan Quraisy, kan, enggak. Rasulullah SAW mengatakan, bilang sama mereka, saya ini perempuan yang mulia, suami saya Nabi, bapak saya Nabi, kakek saya Nabi. Enggak ada, kalian enggak dapat itu tuh. Suami saya Rasulullah SAW, ya, bapak saya Ishak, Musa dan seterusnya kayak Yahudi, ya. Kakek saya Ibrahim. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana menenangkan pasangannya ketika ada masalah di antara mereka itu, bukan dengan kemudian menjatuhkan yang lain, enggak.
Ya. Kan kalau kita pelajari kalimat itu kan bukan kalimat meremehkan orang yang menyakiti Sofia kan, menguatkan psikologi itu sih ya Sofia. Nggak usah ngeper bahasa kita gitu kan. Anti itu suami Nabi, bapak Nabi, kakek Nabi. Nggak ada itu orang yang punya nasab yang lebih baik dari itu. Ya kan? Jadi itu cara bagaimana ketika diantaranya. Dan Rasulullah SAW juga ketika selesai perang Hunain ya, ketika istri-istrinya dikompori tentang banyaknya ghanimah segala macam, Rasulullah sederhana, walaupun hukumannya itu menyiksa istri-istrinya, tapi kan sederhana yang dihukumnya. Sini saya ajak kalian ya, dialog. Kalian mau pilih apa? Kalau mau pilih dunia, ya udah, saya lepas sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau pilih akhirat mirip Rasul ya bersama saya. Dan dikasih waktu jeda berapa? 1 bulan. Sampai sudah sedih banget orang yang ya kalau perempuan yang benar itu kan nggak ditegur 1 hari itu udah capeknya minta ampun hidupnya kan. Rumah tangga kalau baik itu 1 hari nggak tegur sapa itu tersiksa itu. Nah kalau kita bisa seminggu nggak tegur sapa, itu aneh rumah tangga kita itu. Ya. Rumah tangga yang baik itu 1 hari nggak bertegur sapa, bahkan 1 hari nggak saling muji, itu rasanya hampa hidup itu. Ya kan? Kita kalau nggak muji isi 1 hari itu rasanya kok ada yang kosong, kan? Padahal udah tahu itu pujian dia kadang-kadang nggak dibutuhkan, kan? Ya begitulah. Ya. Karena bagaimana memupuk rumah tangga supaya dia harmonis dan indah itu kan kita kan, bukan kan perbuatan kita, kata-kata kita yang membuat ini rumah tangga masih hangat terus atau sudah sejuk dingin dan membeku, kan? Itu kita ya bagaimana kita bermuamalah dengan pasangan kita kan itu intinya. Makanya Rasulullah SAW kan mengajarkan tidak bertegur sapa itu maksimal berapa? 3 hari. Kalau secara umumnya 3 hari, nggak mungkin suami istri 3 hari. Ya. Pertanyaan kemudian kenapa Rasulullah sampai 3 bulan? 1 bulan? Bukan. Itu bagaimana Rasulullah SAW mendidiknya. Itu tentu dengan wahyu. Rasulullah tidak berbuat kecuali dengan wahyu. Ya. Tetapi yang kita katakan bagaimana Rasulullah SAW cara menghukumnya. Ya. Diajak ngomong. Enggak, saya nggak masalah. Kalian mau apa? Kalau mau dunia, ya saya ini ya hak kalian. Wong saya punya 1/5 kok bisa saya bagiin kok. Ya kan? Tapi bukan itu poinnya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah tentang mengambil pembantu, kan gitu juga kan? Saya baca kisah itu waktu beberapa kali baca itu, subhanallah, ini hubungan anak sama bapaknya luar biasa. Itu mesra banget. Karena memang Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada anaknya, terutama anak perempuannya. Sampai beliau mengatakan, "Lau kuntu mufaddalan bainal abna, la faddaltu an-nisa." Kalau aku dibolehkan oleh Allah untuk mengutamakan antara anak-anak, kan kita harus berlaku adil sama anak-anak. Kalau boleh lah, ya, untuk lebihkan anak satu dengan lain, saya akan lebihkan perempuan dibanding laki-laki. Ya. Rasulullah SAW itu begitu sayang pada anak-anaknya, dan buktinya Fatimah itu menangis ketika melihat Rasulullah SAW sakit dari hari Kamis sampai hari Senin dia meninggal. Itu nangis sedih. Dia baru bertenang ketika dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Rupanya bisikannya setelah kemudian diriwayatkan oleh beliau, isi bisikannya itu adalah diantaranya dia akan menjadi orang pertama di antara keluarga Rasulullah SAW yang lain meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya, itu udah menenangkan dia. Saya nggak lama-lama bersedih kehilangan Rasulullah SAW. Nah, kan orang tahu bagaimana posisi Fatimah. Ya, dan Rasulullah SAW kan ketika mengajarkan andaikan
Fatimah mencuri, itu kan Rasulullah SAW ambil posisi yang paling dia cintai itu. Ketika timbul pikiran Fatimah dengan Ali untuk meminta satu pembantu untuk membantu mereka, kan Fatimah melihat Rasulullah SAW bersama orang-orang kan? Itu dia tunggu, kemudian karena rasa malunya kemudian dia pulang ya. Dan Rasulullah SAW tahu hubungannya, berarti kan punya rasa Rasulullah SAW pada Fatimah ya. Sehingga ketika malam hari Rasulullah datang dan duduk di antara mereka berdua dan mengejarkan sebuah ilmu yang lebih baik dibanding permintaannya ya. Mengajarkan sebuah ilmu yang lebih baik dibanding permintaannya kan bantu. Ilmu yang diajarkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 ya kan? Ali yang meriwayatkan. Ali mengatakan bahwasanya saya sejak Rasulullah SAW mengajarkan tentang ilmu itu, dan mereka rasakan bahwasanya siang harinya merasa lebih nyaman walaupun letih malam harinya. Dia kan tidak pernah saya tinggalkan satu hari pun, satu malam pun kecuali saya kerjakan amal itu. Sampai sang perawi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketika itu dia berbicara setelah kejadian ya, di akhir ayatnya lah, sudah kejadian Siffin dan Jamal. Sang perawi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak juga ketika Siffin itu kan kondisi yang kacau balau ya. Ali mengatakan hatta Siffin, sampai ketika Siffin pun malam yang menegangkan itu pun saya tidak tinggalkan itu ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah memberikan sesuatu lebih utama dibanding yang diminta. Dan ini juga pelajaran bahwasanya bekal ilmu syar'i itu jauh lebih berharga dibanding materi yang diminta. Permasalahan kita kemudian adalah karena hubungan kita dengan Allah itu lemah, sehingga ilmu yang diajarkan itu tidak besar faedahnya dibanding materi yang kita harapkan. Itu problem kita, bukan problem syariat ini ya. Kemudian yang kelima, anak-anak yang dididik dengan pendidikan yang baik secara Islam itu intisyar hub, saling mencintai di antara adik-beradik. Saling mencintai di antara adik-beradik. Ini penting. Kadang-kadang kita, karena kan tabiat hidup itu kecil bersama adik-beradik, sudah dewasa kan rumah tangga masing-masing udah sibuk sendiri-sendiri. Yang naudzubillah min dzaliknya, ada keluarga yang karena hubungan ipar dan lainnya itu rusak adik-beradiknya. Padahal hubungan ini lebih dahulu dibanding pernikahan itu sendiri. Hubungan adik-beradik jauh lebih penting, lebih utama dibanding pernikahan itu sendiri. Itu lebih besar nilainya karena dia hubungan darah. Di poin ini yang kita, mungkin sebagian, tidak semuanya, itu kurang menghargainya. Kita anggap kalau sudah kita dewasa, sudah beranak pinak, kemudian udah adik-beradik itu nggak ada harga, udah biasa. Ya silaturahim biasa aja. Kadang-kadang hal yang kecil pun membesar. Kadang-kadang nggak ada urusan, dicari-cari urusannya, gitu kan? Apa yang kurang dari adik-beradik itu yang dibesarkan. Karena kita tidak menghargai, kita tumbuh kembang, dibesarkan dalam rumah tangga. Kalau kita pakai logika, itu kan darah yang mengalir di diri kita dengan kakak adik kita, itu satu darah kan? Momen lahirnya aja berbeda, ya kan? Darahnya sama, kromosom yang diambil juga sama, kan ada yang berkurang dari ibu kita ketika kita lahir kan? Itu juga sama, ya, disusui dengan orang yang sama. Makan dan bahkan kadang-kadang tumbuh kembang sama gitu. Yang waliyadzubillahnya ketika sudah, nah makanya kadang-kadang fitnah ini kita waliyadzubillah ini
orang-orang yang tidak mengerti din ini mesti belajar kepada orang-orang yang mengerti din, dan orang mengerti din harus menampilkannya. Tidak selayaknya urusan dunia merusak hubungan persaudaraan. Kita sering terjebak di situ. Urusan warisan lah, urusan inilah, itu sering terjebak di situ. Tidak selayak, tidak pantas sama sekali. Karena hubungan bersaudara itu jauh lebih penting. Anda rasakan kehangatan adik-beradik itu jauh lebih nikmat sebenarnya. Cuma kita tidak pandai memupuknya. Ini masalah kita. Nah, anak-anak yang lahir kemudian di generasi kita, mesti kita ini harus lahir dari mereka yang saling menguatkan, sadarkan kepada mereka. Kalau laki-laki tadi itu, ini mungkin kakak kamu tanggung jawab kamu. Kalau bapak mati duluan, mungkin itu tanggung jawab kamu itu. Jadi dia harus dicuci otaknya gitu. Jadi bosnya itu beban dia, kakaknya juga begitu. Supaya mereka saling menguatkan. Karena kalau punya masalah, kalau orang Melayu kan bilang bekas istri itu ada, bekas adik, bekas kakak nggak ada. Gitu. Ya kan? Kalau hubungan pernikahan bisa berlepas. Hubungan adik-beradik mau gimana? Bahkan dalam kabilah Arab itu dia membunuh itu tanggung jawab kabilah, bukan tanggung jawab satu orang itu. Naudzubillah, masih pulan dia tidak sengaja membunuh si X itu kan, dia punya kewajiban membayar diah umpamanya. Dia nggak sanggup, ada keluarga adik-beradiknya yang kaya, diambil tuh, hakim memaksa. Bukan saya mau bantu, enggak ada ceritanya itu. Dalam hukum syariat kita, hakim memaksa sampai tertunaikan berapa diahnya, 100 onta ya, segitu. Ya. Jadi ada kewajiban, ada tanggung jawab. Nah, ini yang kita sering kurang sadar situ. Padahal keluarga yang dibangun dengan ilmu syar'i yang baik itu akan hadir rasa cinta di antara mereka. Walaupun tabiat kehidupan mereka saling berantem, itu tabiatnya. Saling berebut itu tabiat biasa. Maka kita tugas orang tua menyadarkan mereka, ini darah daging kamu, daging darah yang mengalir di kamu sama dengan kakak kamu, sama persis, tidak ada beda. Jadi nggak sepantasnya untuk kalian ribut. Nah, dia tumbuh kembang dengan itu, memorinya akan merekam itu. Dia akan tersadarkan di poin, karena kan hidup pasti punya fitnah, punya ujian, kadang-kadang dia diuji dengan itu. Iya, adik saya, ini abang saya, tapi akhlaknya nggak baik. Ya udah, itu resiko. Kalau pepatah Melayu bilang, dalam setandan pisang pasti ada yang busuk satu, kan? Pasti ada 1-2 yang busuk. Ya itu begitu, ada yang nggak pas ya. Tapi kita nggak konsen pada yang nggak pas tuh, kebaikannya apa? Kan itu poinnya. Kan untuk memperbaiki hubungan itu kan bukan konsen kepada yang salahnya ya. Kita kalau konsen kepada yang berbeda, kita tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau kita konsen kepada yang sama, yang itu oke deh, itu kelemahan masing-masing kita lah. Tapi di poin ini, saya adik-beradik, saya dibesarkan sama, makan sama, susah sama, dan seterusnya. Maka hubungan itu akan membekas dan besar. Ini diantara faedahnya. Sebaliknya juga begitu. Rumah tangga yang tidak dibesarkan dengan ilmu syar'i itu kosong. Kita dapatkan orang yang bahkan tidak berhati rasa ya dengan orang tuanya. Orang tua ini biarin aja. Panti-panti jompo itu kan korban daripada itu. Kita tidak mendengar perjalanan 1000 tahun lebih khilafah Islamiyah itu yang diketakuti oleh sebagian orang liberal itu. Kita nggak pernah dengar ada panti jompo dulu tuh, nggak ada itu. Seakan-akan kalau orang sudah tua itu dia menyusahkan sudah itu. Sampai kemudian kan dibuat itu kan karena itu tadi tuh.
nggak ada hubungan yang kuat di antara saudara-saudaranya yang membuat kemudian harus negara yang masuk di situ. Kan karena syariat ini mengajarkan yang mulia tadi itu, maka tidak dapatkan itu tadi itu. Yang pada Johor itu nggak kita dapatkan. Itu hubungan yang ya, penghormatannya maksimal. Rasulullah SAW memberikan tautannya itu kan maksimal sekali. Memperlakukan bibi, memperlakukan paman, itu jelas kan. Sampai dalam mazhab Syafi'i, dzawil kurba itu bagian daripada penerima hari waris. Sampai segitunya. Dzawil kurba itu yang bagian umpamanya saudara ibu, ya, saudara kakak, saudara apa, yang sebelah yang tidak ada langsung darah lah. Umpamanya seorang kemudian punya anak perempuan, anaknya. Anak perempuan kan kemudian sudah habis secara nasab warisnya. Tetapi dzawil kurba dia masuk. Kalau hartanya lebih, maka dzawil kurba itu punya hak sampai segitunya. Bahwasanya darah itu tidak hilang. Maka kita dapatkan keluarga yang pendidikan yang tidak Islami itu, nah kita bisa koreksi pada diri kita. Maka kita dapatkan orang-orang yang nggak peduli dengan orang tuanya, ya menyusahkan lah. Kenapa? Karena orang tua itu kan semakin tua semakin menyusahkan kan. Makanya kan Allah berikan pagar yang lengkap. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Itu kan omongan bukan ketika orang tua kamu masih gagah, kokoh, bisa berusaha, bukan ya. Kalau itu pasti menang orang tua daripada anak dah. Tapi itu ketika sudah habis, sudah nggak punya apa-apa lagi, diberikan pagar. Diberikan pagar agar kamu, karena potensi untuk kufur itu besar, maka diberikan pagarnya. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah itu tidak dapatkan kecuali dalam syariat yang mulia ini. Kita nggak dapat. Yang lain itu mungkin karena ya orang tuanya yang perlakuan dia baik lama, kemudian dia membalasnya, begitu. Maka kita saya ingatkan bahwasanya kebaikan itu kalau tidak didasarkan dengan nas yang kokoh itu lemah. Dia standarnya rasa. Tapi kalau nas yang kokoh itu bukan hanya rasa, dia ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Dan perempuan kalau tidak diajarkan dengan benar laki-laki dan perempuan, maka mereka akan tanggung jawab mereka melemah. Masing-masing berlepas dari kewajiban dia sebagai laki-laki dan perempuan dan ingin menyeberang. Ingin seperti perempuan, laki-lakinya perempuannya ingin seperti laki-laki. Akhirnya kan tersesatnya orang-orang yang emansipasi itu kan begitu. Yang ini tidak benar laki-laki, ini tidak benar perempuannya. Akhirnya perempuan nyebrang. Kenapa? Karena merasa ada haknya yang tidak tunaikan. Kalau ngerti masing-masing, nggak ada cerita itu. Itu karena orang menuntut nggak dapat haknya, itu masalahnya dan salah salurannya. Kalau salurannya benar, masing-masing menunaikan syariat yang dia pegang, ya udah selesai itu. Kalau kepada agama lain kita nggak tahu lah. Kepada agama kita itu masing-masing bertanggung jawab kepada bagaimana syariat memerintahkan kita, itu selesai itu. Kemudian kita dapatkan kehidupan yang kebun binatang di rumah kadang-kadang ya. Kita sering ingatkan juga orang tua, Anda ketika marah, kecewa sama anak-anak, hati-hati. Karena lisan orang tua itu kadang doa, itu yang ada permisalan yang indah itu kan, yang mungkin masyhur ini. Syekh Sudes itu ketika dia nakal waktu kecil kan, dia dimarahin orang tua tapi doa isinya gitu kan. Dan itu terbukti ya itu. Jadi bahasa-bahasa yang optimis, bahasa-bahasa yang indah itu tetap. Makanya saya lebih setuju mukul dibanding mencerca. Kalau mukul itu sakitnya badan aja. Cercaan itu adalah doanya, itu nyimpan. Anak itu nggak rekam kan. Nauzubillah min dzalik. Kita berat jadi orang tua itu ya.
Jadi lebih berat lisan dibanding pukul berapa lah. Balik kalau laki-laki dipukul selesai dah dia. Ya. Yang hidup tahun 70-80 ngerasain bagaimana didikan orang tua dulu kan. Biasa itu. Hidup. Tapi tidak membekas. Kenapa? Karena yang keluar mungkin dari lisan orang tua kita itu kebaikan. Ya. Dia marah tapi tangannya yang duluan, mulutnya belakangan. Kita terbalik gitu kan. Udah kemana-mana nyerocos kan. Nah itu bahaya. Jadi hati-hati betul. Jangan sampai kemudian itu koreksi terhadap pendidikan kita. Kemudian keluarga yang jauh dari syariat ini, antum perhatikan ya. Semua, terutama muslim ya, semua orang menikah itu doanya kan apa? Semoga menjadi sakinah mawaddah rahmah itu kan. Itu doa semua. Mau dangdutan, mau organ tunggal kan. Isinya itu semua itu. Karena tidak mengerti yang keluarga sakinah mawaddah rahmah itu seperti apa sih? Ya, pokoknya itu aja kalimatnya. Makanya sering kita dapatkan kan, doanya sakinah mawaddah dan rahmah. Ini orang tua ini. Begitu anaknya dia soleha, dia bingung. Kok kamu berubah sih? Kan orang tua doanya gitu kan, supaya anaknya jadi soleh. Tapi anaknya soleh, dia bingung. Kenapa kamu jadi begini gitu kan? Karena dia nggak ngerti standar soleh itu apa. Nah, kita mudah-mudahan generasi sudah 2000-an ini udah nggak ada lah begitu kan. Pelajari soleh anak itu sehingga ketika anak itu lebih kokoh dinnya dibanding orang tua, malah orang tua berbahagia kan. Alhamdulillah saya belum bisa begitu, anak saya udah bisa kan. Dan semua kita kan, orang tua kita juga begitu. Semua orang tua itu berharap agar anaknya jauh lebih baik dari dirinya dalam semua hal. Dalam semua hal. Jarang lah orang tua yang pengen atau meremehin anaknya, jarang. Yang ada pada jiwa itu bagaimana anaknya lebih baik dari dirinya, itu semua. Makanya kita harus ingat-ingat ulang bahwasanya ketika kita berharap anak yang saleh, maka kita harus mengerti apa sih yang jadi soleh itu. Sehingga ketika anak kita membaik, itu kita tidak heran. Memang ya itu yang kita doakan. Yang diperlukan kita yang mengejar dia, bukan mereka menurunkan grade-nya. Kita yang mengejar ketertinggalan kita terhadap mereka. Kemudian yang terakhir, kalau keluarga yang tidak dibesarkan dengan ilmu syar'i, maka rasa cinta di antara saudara-saudara, adik-beradik itu lemah. Hubungan adik-beradik kemudian adalah murni materi atau kesukaan. Nyambung ngomong lah, ya udah itu. Bukan yang lebih utama dibanding masalah nasab. Ini di antara kelemahan keluarga yang tidak dibimbing dengan ilmu syar'i. Nah, kita kemudian terakhir kita berupaya dalam mahdharah ini menitipkan anak-anak kita kepada guru-guru yang kita berharap Allah menolong mereka untuk membantu kita mendidik anak-anak kita. Kan sering diingatkan oleh ustaz-ustaz kan, itu anak-anak itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru itu. Dan benar, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru mereka. Guru itu orang yang kita titipkan untuk membantu kita. Ada momen di waktu sekian jam dalam hari itu yang mungkin kita belum bisa lakukan itu, atau tidak terkonsep seperti mereka melakukannya. Kita titipkan itu. Asalnya itu kewajiban kita. Makanya kalau kita baca sirah kan nggak heran kan. Antum perhatikan kisah yang masyhur itu kan kisah Amin dan Ma'mun. Harun ar-Rasyid itu kan punya anak dari istri Zulaikha, istri itu yang bersama dia itu ada Amin dan Ma'mun. Jadi istri yang lain namanya Mu'tasim. Jadi tiga-tiga itu anak Harun ar-Rasyid, khalifah itu. Nah, Amin dan Ma'mun ini jarak usianya sedikit. Nah, di satu waktu masa Harun ar-Rasyid itu di Baghdad, Basrah dan Kufah itu masa keemasannya Abu Hanifah. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan seterusnya. Tetapi di Hijaz, di Makkah, Madinah itu masa keemasannya Imam Malik. Dan ini orang
selain petarung, Harun ar-Rasyid itu juga orang yang sangat hormat kepada ilmu. Maka dia ingin pilihkan anaknya orang yang terbaik dalam mendidik. Sehingga dia perintahkan ke gubernur Madinah untuk agar anaknya dia kirim, Amin dan Mamun kirim ke sana, kemudian minta supaya Imam Malik punya ruang waktu untuk mengajarkan. Ya biasa, raja kan punya, khalifah punya istana-istana. Minta di ngajarlah Amin Ma'mun ke istana. Imam Malik kan karena alim dan kokoh keilmuannya, dia katakan, sampaikan kepada Amir Mu'minin bahwasanya ilmu itu Anda yang mendatangi, bukan ilmu yang mendatangi Anda. Dan tidak tersinggung sedikit pun. Harun ar-Rasyid tidak sedikit pun tersinggung. Sampai dia katakan, dia panggil Amin dan Mamun, dia katakan, engkau dengar begitu guru kalian mengajarkan, pergi. Maksudnya begitu anunya ya. Jadi walaupun dia, siapa tidak kenal Harun ar-Rasyid, orang kafir kenal apalagi orang mukmin ya. Dan keislaman membesar di masa dia ya. Tidak ada sirah atau tarikh yang berbicara tentang kepemimpinan kecuali pasti memasukkan Harun ar-Rasyid bagian daripada itu. Walaupun dia hidup 100 lebih tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, dia 170-an, 109 sampai 200-an ya, 190. Nah, walaupun sudah sekian lama dia, tapi ditulis dengan tentang Harun ar-Rasyid. Dan penghormatan yang kita ingin belajar adalah penghormatan seorang khalifah yang menguasai mungkin sepertiga daripada dunia ketika itu. Ketika dijawab begitu oleh guru, dia kata, wahai Amin, dengar guru kalian ngomong begitu, maka pergi ke sana. Jadi kita juga mesti modelnya begitu tuh. Jadi kita berupaya menghormati guru-guru yang mendidik anak-anak kita dan memastikan bahwasanya anak-anak kita itu patuh kepada mereka. Makanya sering kalau itu kan kita sering nitip anak-anak kita supaya ya kadang-kadang kita juga minta supaya guru-guru membantu anak-anak kita patuh kepada kita. Karena sebagian anak-anak atau mungkin mayoritas anak-anak itu lebih patuh gurunya daripada orang tuanya, kan? Mungkin karena kedekatan itu malah. Tapi tadi itu. Jadi yang ingin poin yang kita bawakan adalah bagaimana penghormatan wali murid, orang tua kepada guru-guru yang sehingga menjadi pikiran kita lah kemudian untuk bagaimana guru tenang mereka dalam mendidik, jangan disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka susah konsentrasi dan macam. Begitu juga guru ketika sudah diberikan itu maka fokuslah membesarkan mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan begitu ya keluarga saleh, anak-anak generasi yang bertakwa itu mudah-mudahan kita nikmati sama-sama nanti. Dan kita tahu kan bahwasanya orang setelah orang tua, orang yang paling menikmati keberhasilan kita itu adalah guru. Antum kalau pulang, saya dulu punya kebiasaan pulang itu kalau lebaran mesti ke rumah guru. Ya. Itu guru itu nggak habis ceritanya tentang kita. Padahal dia hidup berapa lah sama kita, kan? Nggak habis ceritanya. Dan jangan tersinggung di mata mereka sama seperti orang tua kita. Kita masih kecil. Mau ente doktor profesor itu nggak ada ceritanya itu. Yang di kepala dia ente itu anak kecil yang dulu masya Allah gitu kan. Maka saya pernah sering gitu. Saya bilang ada satu guru yang saya cintai dia sampai saya kuliah juga. Saya bilang dulu pas sekolah saya waktu SD. Saya bilang Pak, saya termasuk orang yang paling sering ditendang tulang kering, tulang kaki itu. Tulang kering itu paling sering ditendang. Perut paling sering cubit. Rambut ini namanya bulu adoy kalau bahasa Melayu. Itu paling sering ditarik. Karena saking bandelnya. Tapi Pak, saya paling sayang sama Bapak. Dan dia cerita itu, wah kamu gini. Memang begitu isinya. Jadi saya terusnya di antara yang menikmati kalau jadi guru itu begitu. Saya kemudian sebentar kemarin ngajar di Badai Islami, ketemu di Zat anak, teman-teman anak saya, murid saya. Itu subhanallah, padahal cuma sebentar, kita cuma 2 tahun bersama gitu. Tapi rasanya kayak
bagian daripada anak kita. Dan itu subhanallah, itu rezeki yang Allah berikan kepada guru-guru. Maka ustaz-ustaz yang mengajar anak-anak kita, antum tidak akan kehilangan anak-anak itu. Mereka akan terus menjadi anak-anak antum, murid-murid antum, sampai mereka jadi orang yang punya saham besar bagi bumi ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang mau ditambahkan, dikurangkan, disusulkan, silakan. Kalau sudah ditanyakan, ditambahkan aja kalau ada. Ada? Ya, silakan Pak. Pak Bu, Om Mas moderator. Ya, silakan. Iya, Pak. Iya. Iya. Iya, Masya Allah pertanyaannya. Saya rekomendasikan kitab Tarbiyatul Auladnya Nasir Ulwan. Itu kekiniannya Masya Allah. Ya, saya betul menikmatinya. Dia bahasa Arabnya, bahasa Indonesia terjemahannya sudah ada. Pendidikan Islam dan masalah atau pendidikan tarbiyah Islamnya. Terjemah, udah ada terjemahannya. Di antara yang terjemahkan itu apa namanya yang di pustaka yang di Kalibata itu. Itu kalau nggak salah ada terjemahannya. Ya, tulisan Profesor Dr. Nasir Ulwan itu bagus karena mungkin karena basicnya ada sastra beliau itu, maka zauknya ada, rasanya ada, dan kekinian karena memang orang belakangan. Dan kutipan-kutipannya juga banyak lah yang menukil kepada kisah dan semacam. Agak tebal bukunya. Terjemahannya kalau nggak pendidikan Islam atau pendidikan anak atau apa. Jadi penulisnya itu Profesor Dr. Nasir Ulwan. Ada terjemahannya, so. Coba cari di Shopee mungkin ada atau dia. Ya, ada lain. Saya itu yang agak menikmati bacanya. Ada lain? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan menjadi ilmu bagi yang berbicara dan mendengar dan bisa kita amalkan. Dan setelah ini mudah-mudahan kita semakin menikmati menjadi orang tua, menjadi suami, dan berupaya untuk membangun keluarga yang kita bina adalah keluarga yang penuh kebahagiaan di dunia dan penuh kebersamaan di akhirat insyaallah ta'ala. Itu saja semua yang benar saya sampaikan dari Allah dan Rasulnya, yang salah murni dari lisan saya sendiri dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan yang saya sampaikan. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.